Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Kali ini aku ingin kalian mendengarkan sebuah cerita horor yang harus kalian simak. Jadi, cerita ini adalah pengalaman pribadi seorang perempuan bernama Retno. Jadi itu kan dia itu hidup di lingkungan yang kental dengan adat Jawa. Nah, karena kental dengan adat Jawa nih, orang tuanya itu sangat amat percaya sekali dengan semua yang berbau dengan kejawen. Nah, si orang tua ini kan suka ya, kalau orang Jawa itu kan suka kalau ada orang yang mau menikah itu pasti hitung-hitungan weton. Jadi ada tuh eh weton, beberapa weton yang tidak boleh bergabung. Nah, salah satunya adalah yang dialami oleh Mbak Ratna ini dengan suami. Nah, Mbak Ratna ini Selasa, suaminya itu Jumat. Jadi ada kepercayaan di masyarakat Jawa bahwa Selasa dan Jumat itu tidak boleh menikah karena eh, waktu dihitung wetonnya Mbak Ratna ini dan suami ini di total itu temu selawe. Nah, temu selawe ini kalau nggak salah tiba hujanan kan. Lah tiba hujanan ini kan kalau orang yang percaya banget sama adat Jawa itu tiba hujanan ini kayak bakalan kalau misal menikah nanti kehidupan setelahnya itu bakalan buruk. Banyak kasus perselingkuhan lah, terus banyak konflik rumah tangga lah yang terjadi gitu. Jadi mereka itu seperti percaya ramalan gitu loh. Ya nggak tahu lagi karena memang mitosnya, entah itu mitos, entah itu fakta. Untuk percaya dengan hal itu bisa kembali ke apa ya, mereka masing-masing gitu. Yang percaya lah ya, yang percaya ya percaya, yang enggak ya udah sesuai takdir aja jalan. Nah, Mbak Ratna ini kayak anak yang nggak mau percaya dengan hal itu. Semua itu yang ada di dunia, meskipun itu masalah seberat apapun itu, dia percaya kalau akan ada jalan keluarnya. Nah, akhirnya dia rembukan nih sama orang tuanya, Bu, gimana dong? Aku ini udah cinta sama Mas Tony. Nama suaminya itu, nama calon suaminya itu Tony. Aku tuh udah cinta mati sama Mas Tony. Terus gimana dong? Masa aku karena neton aja nggak boleh menikah gitu kan? Nah, karena orang tuanya ini sangat sayang banget sama Mbak Ratna ini, akhirnya mereka kayak ya udahlah wes, jangan percaya sama itu nanti kalau memang keluarga lain ada yang nggak setuju, nanti kita cari jalan keluar aja bareng-bareng gitu kata si bapak. Akhirnya ya udah, karena orang tuanya juga memberi lampu hijau untuk mereka menikah, ya nanti kalau ada masalah di kemudian hari bisa apa ya, kayak dicari jalan keluar bareng-bareng gitu. Jadi aman katanya Mbak Ratna saat itu. Akhirnya menikahlah mereka berdua. Nah, setelah menikah, si Mbak Ratna ini bingung. Kok ritualnya ada 2 kali gitu kan katanya. Pernikahan, bukan ritual. Pernikahannya itu kok dilakuin 2 kali. Terus si ibu sama si bapak itu nggak ngasih tahu, nggak cerita gitu loh kenapanya lah. Yang penting Mbak Ratna waktu itu udah ikut-ikut aja dah, pokoknya ada jalan keluar gitu aja. Akhirnya setelah menikah, besok malamnya itu Mbak Ratna disuruh make baju pengantin lagi, tapi nggak sama si suami. Nggak tahu dia sendirian gitu katanya. Menikah, dia masuk ke dalam ruangan yang mana itu sudah ada laki-laki tua pakai belangkon gitu, serba hitam bajunya.
rapi banget, kumisnya tebel. Dia itu ngawe kayak melambaikan tangan gitu ke Mbak Ratna. Di sini Dok, masuk gitu katanya. Nah ditemani sama kedua orang tuanya nih Mbak Ratna ini. Mbak Ratna bingung, nah ngapain Bu kok pakai acara ritual kayak gini gitu. Udah kamu ikut aja, ini kan kamu sendiri yang bilang kalau apapun caranya pokoknya ada jalan keluar agar kamu itu menikah sama si Tony gitu kan. Ya udah Mbak Ratna ikut-ikut aja gitu. Akhirnya masuk ke dalam ruangan itu, disiram lah, dimandiin Mbak Ratnanya. Mbak Ratna dimandiin pakai kembang kayak gitu ya, kayak siraman gitulah ya. Dimandiin, habis itu nggak tahu nggak tahu kenapa tiba-tiba itu dia itu dikerudungin kain merah gitu di kepalanya, dikerudungin gitu. Lah, ini ngapain gitu kan? Kenapa dia pakai baju pengantin sendirian di dalam ruangan dan saat ini melakukan ritual seperti ini? Nah, si bapak orang pinter ini tadi yang dimintain tolong oleh ibu dan bapaknya itu bilang, Dok, ini namanya ritual manten mayit. Jadi karena netonmu itu Selasa dan Jumat yang seharusnya tidak boleh disatukan atau menikah, kamu harus pakai ritual ini. Nah, jadi nanti ada selingan, ada yang akan melindungimu, tapi itu di alam gaib, gitu katanya. Nah, yang bakalan melindungimu nanti, yang menjadi suami gaibmu adalah Sukoro. Jadi ada namanya iblis atau apa jin gitu, apa ingon apa nggak tahu aku ya. Itu namanya Sukoro. Ya udahlah ya, karena memang dirasa, dipikir Mbak Ratna itu adalah yang menjaga, bukan yang aneh macem-macem kayak gitu. Akhirnya ya wis, dia melakukan ritual sampai selesai dan Mbak Ratna menyanggupi semua yang dikatakan oleh orang tersebut. Jadi setiap malam Jumat atau malam Selasa dia harus masuk ruangan itu dengan memakai pakaian pengantin. Ya nggak tahu, hanya disuruh tidur aja di situ katanya. Cuma itu tok syaratnya. Yaudah ya, karena syaratnya itu gampang dan kedua orang tuanya juga nggak apa ya keberatan juga, wong cuma tidur di sebuah ruangan gitu. Yaudah akhirnya sepakat dan ritual pun dilakukan dan selesai. Nah, kemudian Mbak Ratna dan Mas Tony itu ya udah hidup seperti suami istri setelahnya gitu. Untuk beberapa bulan kemudian nggak ada hal-hal yang aneh terjadi. Namun setelah 1 tahun mereka bingung nih, kenapa kok Mbak Ratna ini sering sekali keguguran. Jadi Mbak Ratna itu udah 3 kali dalam setahun itu keguguran. Jadi ada yang 2 minggu, ada yang udah 3 minggu gitu keguguran. Akhirnya mereka langsung kontrol dong ya ke bidan. Mereka bertanya, ini kenapa kok istriku Tony ini tanya, kenapa istriku kok sering sekali keguguran, Dok, gitu. Apakah rahim istriku ini ada masalah atau memang nggak boleh kelelahan atau kayak gimana gitu. Nah, si dokter bilang sepertinya apa ya, terlalu banyak aktivitas atau kayak apa gitu loh pokoknya, katanya Mbak Ratna itu. Jadi si dokter itu bilang seperti itu. Ya udah, akhirnya karena saran-saran dari dokter itu langsung diterapkan oleh Mbak Ratna. Jadi Mbak Ratna itu berhenti bekerja untuk bagaimana bisa
Setelah itu bisa dapat momongan nih, bisa hamil. Karena udah sering banget keguguran, jadi Mbak Ratna takut nanti semisal dia itu hamil lagi, terus keguguran lagi karena takutnya itu rahimnya lemah. Nah, namun selama 2 tahun berturut-turut ini Mbak Ratna memang mengalami keguguran yang cukup aneh baginya. Karena selama ini itu mungkin kalau cuma 1-2 kali aja mungkin bisa dibilang ya wajar lah ya. Tapi kalau udah hampir sering keguguran itu jadi aneh gitu. Apakah selemah itu rahimnya sampai dia harus mengalami berkali-kali keguguran? Karena penasaran, akhirnya dia curhatlah, pulang ke rumah sang ibu. Ya memang niatnya ingin curhat ke orang tua ya, karena ya udahlah sebagai putri ini masih belum bisa ngasih keturunan nih ke sama Mas Tony. Jadi gimana nih Bu gitu kan. Niatnya ingin curhat aja ke orang tua. Jadi Mbak Ratna habis cerita ke orang tuanya itu si ibunya itu bilang, kamu masih melakukan ritual yang dikatakan oleh orang pintar itu katanya. Iyalah Bu, karena ibu tahu sendiri kan kalau pasaran neton kita itu sebenarnya nggak boleh bersatu gitu kan. Jadi syaratnya itu harus melakukan ritual masuk ruangan untuk tidur di sana saat Selasa dan malam Jumat. Si ibu itu bilang, kamu nggak merasa aneh dengan yang udah kamu rasakan sekarang sama ritual itu gitu. Nah, si Mbak Ratna ini bilang, ya aku nggak mikir aneh-aneh lah Bu, ngapain? Kan aku juga di sana cuma tidur, gak ngapa-ngapain gitu kan, gak ngelakuin ritual apapun. Nah si ibu itu bilang, kayaknya gak mungkin deh kalau cuma tidur aja kamu di sana. Kayaknya kamu sedang melakukan ritual yang memang gak kamu sadari gitu katanya. Apa ya Bu? Karena memang aku cuma seingatku kalau masuk ruangan itu setelah menyalakan dupa, tiba-tiba aku merasa ngantuk sekali di sana. Gak ngerti kenapa tiba-tiba aku ketiduran sampai gak kedengeran apa-apa. Setelah pagi aku cuma merasakan badanku itu kayak sakit semua. Jadi ya udah, setelah itu aku langsung berangkat kerja seperti biasa. Dia bercerita seperti itu ke ibunya. Nah, Mbak Ratna ini juga nggak menyadari kalau beberapa tahun sebelumnya itu memang ada gejala-gejala serius gitu di tubuhnya, nggak menyadari sama sekali. Tapi ketika dia diam terus merenung, tiba-tiba tuh kayak ada suara desahan gitu di kupingnya. Dia kaget dong karena memang nggak ada orang waktu itu. Suaminya Mas Toninya itu kerja, pulangnya itu selalu malam. Suara apa tuh? Gitu kata Mbak Ratna ini. Nah Mbak Ratna juga bingung kan ya, karena dia sendirian, takut juga tiba-tiba ada suara kayak demen kayak gitu. Akhirnya dia masuk ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar, mau tidur siang waktu itu. Tidur siang dan tiba-tiba itu dia kayak mendengar suara langkah kaki yang sangat berat sekali. Baratnya juga nggak mikir kan ya, ini siapa gitu, mungkin orang lagi lewat di depan rumah atau siapa gitu kan. Dia nggak mikir kalau ternyata suara langkah kaki tersebut itu berasal dari sesuatu yang memang sudah mengintai dia dari
awal pernikahan. Mbak Ratna itu menyadari setelah beberapa hari kemudian dia itu seperti kayak rada aneh gitu loh. Waktu tidur kayak ngerasa ada yang sedang ngelus rambutnya, terus ada yang mijitin kakinya, terus ada yang sedang meluk dia dari belakang. Aneh kan ya, karena waktu itu dia itu sedang tidur. Ya mungkin entah itu halusinasi atau memang Mbak Ratna terbeban oleh pikiran, akhirnya mikirin macem-macem kayak gitu kan. Dan dia merasakan hal yang sebenarnya nggak perlu dirasakan sebagai manusia normal gitu. Tetapi suatu hari dia meyakinkan diri bahwa ada hal yang aneh nih yang sedang terjadi dalam dirinya gitu. Jadi Mas Tony itu saat itu weekend ada di rumah. Dia sedang membicarakan tentang masa depan pernikahannya dengan Mbak Ratna. Mas Tony itu menginginkan bagaimana sih kalau kita ngangkat anak aja, ngambil anak aja dari panti asuhan gitu. Terus kita rawat bareng-bareng. Nah, si Mbak Ratna ini setuju dong. Oh, oke Mas, nggak apa-apa. Kita coba merawat anak-anak dulu. Ayo kita ngambil, kita adopsi dari panti asuhan. Dan mereka sepakat untuk mengambil anak cowok waktu itu. Dan datanglah Yoga. Nah, anak laki-lakinya itu dipanggil Yoga, dinamai Yoga. Yoga ini mereka ambil dari panti asuhan masih berumur 4 tahun. Nah, Mas Tony ini seneng banget karena ada kehadiran anak kecil di rumahnya. Jadi rumah itu seperti rame banget. Mbak Ratna juga kayak udah kayak nggak mikir negatif lagi gitu, udah nggak kayak penasaran lagi atau apalah. Jadi ada semacam pikiran yang udah hilang karena kehadiran Yoga waktu itu. Nah, kehidupan keluarga mereka jadi bahagia karena kedatangan Yoga kan. Akhirnya yaudah mereka beberapa bulan berlalu, Yoga tumbuh dengan amat baik oleh mereka dan tiba-tiba Mbak Ratna ini hamil 2 bulan ternyata. Karena kehadiran Yoga ini tadi, Mbak Ratna tiba-tiba hamil udah 2 bulan. Wah, seneng dong, Mas Tony juga seneng, Mbak Ratna seneng karena kehadiran Yoga juga memberi berkah kepada mereka berdua. Nah, namun anehnya tiba-tiba itu Yoga ini sakit, jatuh sakit yang cukup aneh menurut Mbak Ratna. Karena sakitnya itu tiba-tiba Yoga ini terserang penyakit kulit yang cukup aneh lah. Jadi kayak di kulitnya itu keluar otot kecil-kecil gitu kan, masih bayi tuh, masih umur berapa itu, 2 bulan. 2 bulan kok, 2 bulan sih, 4 bulan dong kalau udah berjalan. Jadi dari kulitnya itu keluar urat yang agak aneh lah menurut Mbak Ratna itu. Waktu dicek ya dokter hanya menyimpulkan bahwa itu ada penyakit tertentu gitu. Tapi Mbak Ratna itu yakin banget bahwa Yoga ini anak yang sehat waktu mereka ambil, jadi nggak sakit-sakitan kayak gitu. Dia anak kecil yang memang sehat banget. Kenapa kok sampai bisa terkena penyakit seperti itu? Jadi setelah dapat edukasi dari bidan dokter yang ahli dalam masalah itu,
Akhirnya Mbak Ratna menerima bahwa Yoga memang mengalami penyakit tertentu di kulit. Ya udah ya, akhirnya mereka menerima semua itu, dan kemudian masalah awal terjadi lagi. Jadi Mbak Ratna saat itu nggak ngerti kenapa nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya dan dia keguguran waktu itu. Mas Tony yang terkejut karena udah melihat apa ya, Mbak Ratna ini udah hamil besar, hamil 4 bulan lah waktu itu, akhirnya keguguran. Ya ampun, kasihan banget ya. Karena Mas Tony itu udah bahagia banget. Mbak Ratna ini udah hamil dan hal yang ditunggu-tunggu itu bakalan segera terwujud gitu. Ternyata langsung lenyap saat itu juga. Ya bagaimana perasaan seorang suami yang melihat istrinya keguguran lagi setelah sekian kali keguguran, dan yang terakhir ini keguguran lagi. Akhirnya setelah dirawat dan Mbak Ratna pulang waktu itu, Mas Tony ini gimana ya, terbawa emosi. Jadi beliau ini tiba-tiba melampiaskan sesuatu yang amat nggak masuk akal bagi Mbak Ratna. Dia berkata kepada istrinya itu seperti ini, "Dek, kamu sebenarnya punya rahasia apa sih sama orang tuamu? Kenapa kok kita ketiban sial terus seperti ini gitu?" Nah si Mbak Ratna ini bilang, "Loh, rahasia apa? Aku merahasiakan apa kepadamu? Kita dari awal menikah juga udah transparan, apapun yang aku lakukan, apapun yang kamu lakukan juga kita bisa komunikasi dengan baik. Kenapa kok sekarang jadi dipermasalahkan gitu? Kenapa kok nggak dari dulu aja kamu tanya?" Nah si Tony ini tetap bersikeras gitu kan, kayaknya di pernikahan kita ini ada yang aneh, ada yang nggak kamu kasih tahu dan kamu tutup-tutupi nih selama ini gitu. Karena memang problemnya bukan di aku nih, di kamu gitu kan. Lah, akhirnya Mbak Ratna nggak terima dong mendengar penjelasan tentang Tony yang berkata bahwa masalah ada di dia gitu. Loh, Mas, kok kamu malah menyalahkan aku? Aku selama ini itu udah berjuang mati-matian untuk keluarga kita, untuk menyempurnakan keluarga kita. Dengan kehadiran anak, aku juga berusaha. Kenapa kamu menyakiti hatiku? Akhirnya waktu itu terjadi pertengkaran yang sangat amat luar biasa sekali. Sampai akhirnya Mbak Ratna ini mengatakan bahwa ya memang di awal keluargaku memang meyakini bahwa weton kita berdua sebenarnya tidak boleh disatukan. Nah, disitulah Mas Tony langsung bilang, "Kamu bilang dari awal kita transparan, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Apa? Kau lihat, hal seperti ini saja kamu tidak mengatakannya kepadaku." Nah, saat itu Mbak Ratna langsung bilang, "Oh iya, aku masih belum mengatakan hal ini kepada Mas Tony," gitu kan. Dan ya udah, akhirnya di situ Mbak Ratna minta maaf kepada suaminya karena tidak mengatakan hal itu waktu itu. Namun Mas Tony tidak bisa menerima lah ya, menerima maaf itu tidak segampang itu, Virgoso. Dan akhirnya mereka harus break, harus apa ya, kayak udahlah kita butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu untuk memikirkan masalah ini. Kita ngobrol lagi jika sudah tenang, hati dingin gitu, karena kalau diteruskan nanti bahaya untuk keluarga mereka, gitu katanya. Yaudah, akhirnya Mas Tony waktu itu memilih untuk menyuruh
Mbak Ratna untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ya memang untuk menghindari konflik ya. Waktu itu memang Mas Tony langsung mengantar Mbak Ratna sendiri pulang dan bilang ke ibunya untuk merawat Ratna sementara dulu karena kita harus masing-masing butuh waktu masing-masing untuk memikirkan masalah ini agar pikiran jadi jernih lagi. Akhirnya sang ibu juga ya setuju, nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti ini hanya sementara. Nanti kalau ada apa-apa kalian teruskan lagi rembukannya gitu. Akhirnya mereka ya udahlah sepakat untuk sendiri-sendiri dulu untuk menenangkan pikiran. Nah, mereka sendiri-sendiri itu hampir 1 bulan ya, 1 bulan lamanya. Nah, si Mbak Ratna ini sendirian di situ. Jadi yoga ini diasuh oleh Mas Tony di rumahnya. Dan nggak ngerti kenapa Mas Tony waktu itu tuh kayak orang yang sangat berubah gitu loh. Waktu eh, hampir sebulan itu Mbak Ratna kayak ngerasa aneh. Ini aku kok nggak dijemput, aku kok nggak ditelepon, aku nggak dikabarin apa-apa nih. Aku juga rindu dong sama mereka berdua gitu. Rindu sama Mas Tony, rindu sama yoga juga. Akhirnya tiba-tiba Mbak Ratna ini ngelihat ke cermin gitu, ngeliatin ke cermin, kok tubuhnya ini ternyata semakin nyusut gitu, kayak apa ya, kurus banget kayak orang sakit gitu. Padahal sebelumnya itu 1 bulan sebelumnya itu ketika diantar Mas Tony waktu itu tubuhnya itu masih sehat, masih enggak ya kayak yang sekarang yang dia lihat di depan cermin. Akhirnya si Mbak Ratna ini tanya pada sang ibu, Bu, ini tubuhku kok kayaknya agak aneh ya gitu. Si ibu juga bingung ya. Karena selama ini tuh mau ngomong juga nggak enak sama sang anak kan ya. Karena eh, orang tua juga mikirnya kayak oh mungkin karena pikiran. Jadi Mbak Ratna ini jadi kurus kering gitu karena pikiran, jauh dari Mas Tony juga kan sama si anak juga. Terus akhirnya si ibu tuh bilang, bentar deh, kayaknya kamu harus aku tanyain lagi deh ke orang pintar itu gitu. Nah, akhirnya kembali dong si ibu itu ke orang pintar yang dulu pernah melakukan ritual. Nah, si orang pintar itu tadi bilang, Bu, sebenarnya ritual ini itu ritual yang menakutkan sih menurutku, karena memang weton di antara Mbak Ratna dan Mas Tony ini sebenarnya nggak boleh bersatu, tapi karena ada Sukoro, akhirnya mereka berdua masih bisa bersatu. Tapi ya itu tadi, Bala tadi memang dihalau oleh sosok ini gitu. Lah sosok ini itu sebenarnya adalah suami Mbak Ratna di alam gaib. Nah, mendengar semua itu langsung terkejutlah sang ibu, lah anakku punya suami gaib gitu. Ya Bu, ini memang salah satu ritual yang memang harus dilakukan kalau memang ingin menikah antara Selasa dan Jumat gitu. Nanti kalau nggak melakukan ritual ini, bisa-bisa nggak bertahan sampai 1 tahun Bu, pasti udah cerai karena memang pernikahan yang tiba sujanan itu pasti banyak banget masalah yang akan datang ke dalam hidupnya. Waduh, setelah ibunya mendengar itu langsung kaget, langsung merasa bersalah kepada Ratna. Ini dia ibunya ini sampai mikir ini kayaknya anakku ada hubungannya nih sama ritual itu. Jadi
dia keguguran sampai berkali-kali itu mungkin juga mungkin loh ya, itu alasannya adalah, sebabnya adalah si ritual ini. Akhirnya sang ibu pulang dong ya, dia dengan perasaan yang kacau, yang bingung, yang nggak ngerti harus menjelaskan seperti apa. Langsung pulang dan menemui Mbak Ratna saat itu. Terus bilang, Dok, sepertinya ibu habis melakukan kesalahan deh gitu. Nah Mbak Ratna juga bingung lah, masalah apa Bu? Masalah apa? Habis salah apa ibu ke aku gitu kan? Karena bingung, orang tuanya tiba-tiba datang terus ngomongin salah juga minta maaf, kan Mbak Ratna juga posisi bingung. Akhirnya Mbak Ratna dan sang ibu itu ngobrol, waktu itu ngobrol, ternyata ritual itu adalah ritual apa ya, perjanjian antara sukmamu dengan yang di sana gitu. Semakin nggak ngerti lah sama penjelasan sang ibu waktu itu. Hah? Maksudnya perjanjian perjanjian apa, Bu? Jadi itu memang ritual itu dilakukan untuk weton yang tidak bisa bersatu. Jadi ada nanti kamu punya suami di alam sana yang namanya Sukoro. Nah, suamimu ini perwujudan seperti manusia berkepala babi, dan dia itu bakal melindungi kamu dari mara bahaya atau balak yang datang karena koloneton itu tadi yang udah dicocokin ke kamu sama Tony. Ya, kamu masuk ruangan itu dan tidur di sana, sebenarnya kamu itu sedang kayak melayani si jin ini tadi gitu, suamimu yang ada di alam sana, meskipun kamu nggak tahu loh ya kalau kamu diapa-apain di sana. Oh, yang mendengar hal itu Mbak Ratna kaget. Ya Tuhan, ternyata yang aku lakukan selama ini di ruangan itu adalah seperti itu. Dan dia itu kayak jijik gitu loh, melihat dirinya sendiri. Mungkin apa yang terjadi dalam dirinya itu adalah karena ritual tersebut. Dan saat itu Mbak Ratna hanya bisa berpikir bahwa dari awal memang dia yang salah, karena memang dia sendiri yang menginginkan bagaimana caranya, bagaimana hasilnya nanti agar bisa bersatu dengan Mas Tony tanpa mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi. Akhirnya waktu itu mereka berdua kembali ke orang pintar itu untuk mengatakan bahwa bagaimana caranya untuk menyelesaikan atau menghentikan ritual tersebut. Akhirnya si orang pintar ini tadi bilang kalau harus mandi di segoro gitu katanya. Jadi ada beberapa ritual yang harus dilakukan oleh Mbak Ratna untuk berhenti memiliki suami Sukoro ini tadi. Udah, akhirnya melakukan ritual mandi di segoro, dan yang terjadi adalah Mbak Ratna saat itu tiba-tiba mengeluarkan kayak dari kemaluannya itu mengeluarkan darah yang sangat banyak sekali sampai dia itu pingsan dan gak sadarkan diri. Ya wes, akhirnya setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit. Mbak Ratna gak sadarkan diri, dan Mas Tony waktu itu sama Yoga datang dengan keadaan yang panik waktu itu. Karena takut ya Mbak Ratna nanti kenapa-napa. Dan di sana semua menunggu kabar dari Mbak Ratna bagaimana. Ternyata Mbak Ratna saat itu memang mengalami rahim yang pecah atau rusak gitu. Jadi memang rahimnya harus diangkat karena memang melihat alasan
dari sang dokter untuk mempertahankan rahimnya saat itu tuh udah nggak bisa. Jadi Mbak minta keputusan kepada Tony waktu itu bagaimana caranya, mau nggak, setuju nggak kalau rahimnya itu bakalan diangkat. Dan Mas Tony karena sayang kepada Mbak Ratna akhirnya menyetujui untuk rahimnya diangkat demi kesehatan Mbak Ratna. Ya udah, akhirnya operasi berjalan dan Mbak Ratna harus kehilangan rahimnya. Tapi dari apa ya, dari pengalaman itu, dari kejadian itu, Mbak Ratna juga menyadari bahwa dia dari awal itu yang salah. Dia akhirnya menerima kondisi barunya yang enggak menjadi wanita yang utuh, tetapi Mas Tony saat itu juga bilang kepada Mbak Ratna untuk sudah kita jalani saja, apa yang sudah terjadi ya biar terjadi, karena apapun yang kamu miliki, apapun kondisimu, aku tetap menerimamu apa adanya. Akhirnya mereka juga itu langgeng aja sampai sekarang dan gak ada apapun. Cuma ya adalah pertengkaran yang terjadi antara suami istri, dan itu menurutku itu umum. Nah, bagi kalian bagaimana? Percaya nggak kalau weton Selasa dan weton Jumat itu tidak boleh menikah? Tulis di kolom komentar kalau memang kalian memiliki pendapat yang berbeda. Oke, sekian cerita ini. Terima kasih karena sudah melihat atau menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi dan tonton video aku yang lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.